Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, mari sebelum kita mulai pengajian pada hari ini, saya ingin mengajak kepada kalian semuanya untuk membaca suratul Fatihah, yang mana pahalanya kita haturkan kepada Kiai Musonif atau Kiai Mu'alif, yaitu Syekh Muhammad Zakir, yang mengarang kitab Wasail Abalil Abna ini, dengan harapan semoga apa yang kita kaji, yang apa yang kita telaah, apa yang kita baca dan kita pelajari pada hari ini betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan ilman nafi'an mubarakan, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berkah. Dan tidak ketinggalan pula surat Fatihah ini kita haturkan kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada para masyayikh, para ulama dan para aulia, dan lebih kita khususkan lagi kepada para muassis, para pengurus dan seluruh jajaran yayasan kepengurusan Bumi Kartini yang kita cintai ini, agar senantiasa beliau-beliau ini diberikan kekuatan untuk senantiasa bisa memberikan yang terbaik buat kita dan untuk kalian semua. Ala hadhihi niyyati sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, dan seperti biasa saya juga ingin mengajak kepada kalian untuk membaca sholawat bil qulub dan li khamsatun, agar kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah kepada para kekasihnya, para aulia dan para nabi, untuk senantiasa kita terbebas dari pandemi yang sedang melanda diri kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'ina wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun utufi biha harran wa ba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun utufi biha harran wa ba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun utufi biha harran wa ba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun udfi biha harran wa ba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun udfi biha harran wa ba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun udfi biha harran wa ba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun udfi biha harran wa ba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun udfi biha harran wa ba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada ibnahuma wal Fatimah.
لي خمسة أضفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى ابنهما والفاتمة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi SMP UT ataupun santriwan-santriwati Islamic Boarding School Yayasan Pendidikan Bumi Kartini Jepara yang kita cintai ini, dan dimanapun kalian berada, kami berharap kalian senantiasa selalu aktif untuk mengikuti pengajian ini dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Melanjutkan pengajian pada hari ini yang kemarin sudah kita mulai dari pertama Ramadan sampai sekarang, yaitu ad-darsu as-salis, pelajaran yang ketiga. Akan saya ulas sedikit sebelum kita melanjutkan ke pengajian yang pada saat ini, yaitu ad-darsu as-salis ini menjelaskan tentang apa-apa atau hak-hak yang mestinya hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah diperintahkan untuk senantiasa selalu bersyukur karena atas limpahan rahmatnya, atas limpahan nikmatnya yang begitu sangat besar dan begitu sangat banyak, sehingga kita berkewajiban untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita diajak oleh Kiai Musannaf untuk mencoba merenungkan kembali mulai proses awal pembuatan manusia atau asal muasal diri kita sendiri yang berasal dari nutfah, berasal dari tetes air mani yang kemudian diproses selama 9 bulan lamanya di rahim ibu kalian, kemudian diberi anugerah lisan, diberi anugerah mata, penglihatan, pendengaran telinga, dan masih banyak lagi, kemudian dikasih akal dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita wajib untuk mensyukurinya. Kemudian hal yang paling utama atau awal wajibin alaika li khaliqika jalla sya'nuhu an ta'rifahu bi sifati al-kamaliyah. Hal pertama yang wajib bagi kita terhadap sang Khaliq, terhadap Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita semuanya, maka an ta'rifahu bi sifati al-kamaliyah, yaitu mengetahui sifat-sifatnya yang sempurna. Kemudian kita diperintahkan juga wa antakuna sadidal hirsi bi ta'atillah atau ala ta'ati. Kita diperintahkan untuk senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Sadidal hirsi itu bersungguh-sungguh. Kemarin itu kita sudah bahas itu. Caranya bagaimana? Bimtisali awamirihi wajtina binawahihi,
dengan mentaati, mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Itu adalah bentuk taat kita, bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diperintahkan wa anta takida i'tiqadan jaziman annal khaira fima yakhtaruhu Allahu laka la fima takhtaruhu anta li nafsika. Kita diperintahkan untuk senantiasa berkeyakinan bahwasanya apapun keputusan Allah atas diri kita, itulah hal yang terbaik yang harus kita terima sebagai qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seringkali kita beranggapan bahwasanya kegagalan itu belum bisa kita menerima secara seutuhnya atau sepenuhnya, sehingga rasa syukur kita kepada Allah itu berkurang. Misalkan contohnya kalian meminta dibelikan sepeda motor, kemudian orang tuanya kalian tidak memenuhi atau tidak mengabulkan permintaan kalian. Itu mestinya kadangkala kita itu lupa bahwa semua yang kita punya itu adalah titipan. Yang kita punya ini hanyalah titipan, dan sewaktu-waktu kapanpun itu semuanya bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan kalian minta kepada orang tua kalian dibelikan sepeda motor misalkan, tapi orang tuanya kalian tidak memenuhi atau tidak mengabulkannya karena beberapa pertimbangan, misalkan kalian di tukokno motor malah keluyuran kelayapan tekan ngendi-ngendi misalkan. Terus sampean mergo ora dituruti, sampean gondok karo wong tuane sampean muring-muring karo wong tuane sampean. Itu juga sebetulnya apapun yang kita keputusan qada dan qadarnya Allah yang telah diputuskan kepada kita, itu kita yakini sebagai kebaikan kita, sebagai kebaikan diri kita. Waktu sampai nyalahno pengiran dan lain sebagainya. Nah, sampean sudah bisa berpikir seperti itu, oh iya, ternyata ini ada manfaatnya. Tertundanya sampean memperoleh sesuatu yang kalian kehendaki atau yang kalian inginkan, itu adalah sebuah kenikmatan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin saya jelaskan, saya mengutip dari makalahnya Ibnu Athaillah, Al-Man'u 'ainul 'atha. Jadi kegagalan Anda memperoleh sesuatu itu adalah pemberian yang paling berharga sebetulnya. Jadi kebaikan itu apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah, bukan apa-apa yang kalian kehendaki untuk diri kalian. Itu kalian harus meyakini itu. Anta takida i'tiqadan jaziman annal khaira fima yahtarullahu laka la fima takhtaruhu anta li nafsika. Kemudian kalian dilarang fala tasuddannaka an ta'ati maulaka wa ibadati asyahawat wal malahi. Kalian dilarang jangan sampai terbudak oleh hawa nafsu, atau jangan sampai hawa nafsu kalian ini menghalangi kalian untuk senantiasa selalu bertaat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'atu ahadin minal makhluqati 'aliman kana aw hakiran. Pada sejatinya kalian taat kepada seseorang dari sesama makhluk. Sesama makhluk itu artinya sesama manusia ataupun yang lainnya. Itu tidak membuat Anda menjadi seseorang yang mulia ataupun menjadi seseorang yang hina pada dasarnya. Itu kemarin yang sudah kita bahas dan sudah saya sampaikan. Sekarang saya lanjutkan. Ya bunayya, hei anak lanang ingsun, hei anak cilik ingsun. Ya bunayya, hei anak lanang ingsun, hei anak cilik ingsun. Min lutfillahi bi'ibadihi irsalur rusuli alaihi wassalatu wassalam. Min lutfillahi bi'ibadihi, iku setengah saking
kawelasane Allah Subhanahu wa taala. Min lutfillahi iku setengah saking kawelasane Allah Subhanahu wa taala. Min lutfillahi iku setengah saking kawelasane Allah Subhanahu wa taala. Bi ibadihi kelawan pira-pira kawulane Allah Subhanahu wa taala. Bi ibadihi kelawan pira-pira kawulane Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada hambanya, itu irsalur rusuli alaihi wassalatu wassalam. Irsalur rusuli utawi ngutus pira-pira utusan. Irsalur rusuli utawi ngutus pira-pira utusan. Alaihi wassalatu wassalam. Tak baleni irsalur rusuli utawi ngutus pira-pira utusan. Jadi min lutfillahi bi ibadihi irsalur rusuli alaihi salatu wassalam. Di antara dari salah satu rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah mengutus para rasul, mengutus para nabi, mengutus para rasul alaihi salatu wassalam li irsadil khalqi. Tujuannya apa? Li irsadil khalqi, krana nuduhake makhluk. Li irsadil khalqi, krana nuduhake makhluk. Li irsadil khalqi, krana nuduhake makhluk. Wa hidayatihim, lan krana nuduhake makhluk. Sama irsad sama hidayah. Wa hidayatihim, lan tegese nuduhake makhluk. Menunjukkan untuk apa? Ila ma yuslahu sya'nahum. Ila maring perkara, ila ma maring perkara. Ila ma maring perkara yuslahu au yuslihu. Yuslihu kang bagusake apa ma. Ila ma maring perkara yuslihu kang bagusake apa ma. Ila ma maring perkara yuslihu kang bagusake apa ma sya'nahum ing tingkae makhluk. Sya'nahum ing tingkae makhluk. Sya'nahum ing tingkae makhluk. Fi dinihim ing dalam agamane makhluk. Fi dinihim ing dalam agamane makhluk. Fi dinihim ing dalam agamane makhluk. Wa dunyahum lan dunyane makhluk, atau kehidupan dunianya makhluk. Fi dinihim ing dalam urusan agamane makhluk. Wa dunyahum lan urusan dunyane makhluk. Wa dunyahum lan urusan dunyane makhluk. Jadi di antara salah satu rahmatnya Allah, kewelasannya Allah atau kasih sayangnya Allah terhadap hambanya, terhadap umatnya, itu adalah mengutus para nabi, para utusan, para rasul. Tujuannya untuk apa? Li'irsadil khalqi wa hidayati, untuk memberikan petunjuk kepada kalian semuanya. Untuk memberikan apa? Petunjuk kepada kalian semuanya. Ila ma yuslihu sa'nahum fi dinihim wa dunyahum, agar senantiasa kehidupan atau urusan dunia kalian ataupun urusan agama kalian itu betul-betul tidak melenceng dari aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah misalkan, tapi saiki wis ora ana nabi, wis ora ana rasul, pripun? Ngendikanipun Kanjeng Nabi, pripun? Al-ulama warasatul anbiya. Kalian bisa bertanya kepada para alim, para kiai, para asatidz, para ulama, para masyayikh dan seterusnya, karena mereka lah yang penerus apa? Pewaris para nabi. Maksudnya pewaris para nabi itu apa? Mereka lah yang mewariskan para nabi itu mewariskan kepada para
Jadi Nabi mewariskan ilmunya kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, kemudian tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya sampai pada kurun kita atau pada saat sekarang kita ini. Itu di sanad keilmuannya itu jelas dari para masyayikh, dari para alim, para ulama. Kalau kita belum bisa tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, tidak bertemu langsung dengan para nabi-nabi Allah, maka masih ada jalur, yaitu bertemu dengan para wali-walinya Allah, dengan para ulama-ulamanya Allah. Al-ulama warasatul anbiya. Mereka lah yang penerus memberikan hidayah, memberikan petunjuk, mereka memberikan penjelasan terkait tentang apa-apa urusan kalian, baik urusan agama kalian maupun urusan dunia kalian. Semuanya itu telah diwariskan oleh para ulama. Maka kalau kita tidak tahu, kita mau belajar. Ngerti sampai orang ngerti, maka sampai yang harus belajar kepada siapapun yang menurut kalian lebih paham. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahlinya kalau kalian tidak tahu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bon. Min lutfillahi bi ibadihi irsalur rasul alaihi wassalatu wassalam li irsadil khalqi wa hidayatihim ila ma yusulu sa'nahu fi dini dunya. Terus wa akhirur rusuli utawi akhire pira-pira utusan. Wa akhirur rusuli utawi akhire pira-pira utusan. Wa akhirur rusuli utawi akhire pira-pira utusan. Huwa ya akhirur rusul. Huwa ya akhirur rusul iku sayyiduna iku bendara kita. Sayyiduna iku bendara kita Muhammad bin Abdullah, rupane Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah iku rupane Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah kang dadi putrane Abdullah. Kang dadi putrane Abdullah bin Abdullah kang dadi putrane Sayyid Abdullah. Ibni Abdul Muthalib kang dadi anak lanange Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kang dadi anak lanange Abdul Muthalib. Maksudnya pripun? Jadi jalur silsilah kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah mempunyai bapak sinten asmane? Sinten? Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hasim dan seterusnya. Niku nabi yang terakhir. Wa akhirur rusuli huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah Abdul Muthalib. Jadi rasul atau utusan yang terakhir atau rasul yang terakhir, maka Nabi Muhammad ini dijuluki sebagai khatamun nabiyyin wal mursalin, khatamul anbiya wal mursalin, sebagai pemungkas yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirur rusuli wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi rasul yang terakhir, nabi yang terakhir yaitu sinten? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Al-Arabi kang bangsa Arab. Al-Arabi kang bangsa Arab. Al-Arabi kang bangsa Arab. Al-Hashimi kang bangsa keturunane Sayyid Hasim atau kang bangsa Bani Hasim. Al-Hashimi kang bangsa Hasim. Al-Arabi kang bangsa Arab, Al-Hashimi kang bangsa keturunane Bani Hasim. Sholla muga-muga paring tambahe rahmat takdim. Sholla muga-muga paring tambahe rahmat takdim sinten Allah. Sholla muga-muga paring tambah rahmat takdim.
Sholat muga-muga paring tambahe rahmat takdim sinten Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Wa sallama lan paring keselamatan sinten Allah ing Kanjeng Nabi Muhammad. Wa sallama lan paring keselamatan sinten Allah ing Kanjeng Nabi Muhammad. Fakama tajibu alaika ta'atu maulaka. Fakama mongko kaya uliye wajib. Fakama tajibu mongko kaya uliye wajib. Fakama tajibu mongko kaya uliye wajib. Fakama tajibu mongko kaya uliye wajib. Alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira apa ta'atu maulaka. Ta'atu maulaka apa ngabekti maring bendara sira. Apa ta'atu maulaka apa ngabekti maring bendara sira. Apa ta'atu maulaka apa ngabekti maring bendara sira. Alladzi rupane zat khalaqaka kang menciptakan. Khalaqaka kang dadekaken sinten Alladzi kaing sira. Khalaqaka kang dadekaken sinten Alladzi kaing sira. Fakama tajibu alaika ta'atu maulaka alladzi khalaqaka. Maka sebagaimana kalian diwajibkan untuk taat kepada Allah yang telah menciptakan kalian, tajibu alaika ta'atu rasulihi al-akram. Tajibu mongko iku wajib. Tajibu mongko iku wajib alaika ing atase sira. Tajibu mongko iku wajib alaika ing atase sira apa ta'atu rasulihi, apa ta'atu rasulihi apa ngabekti maring utusane Allah. Ta'atu rasulihi apa ngabekti ing utusane Allah. Al-akram sifatnya Kanjeng Nabi atau sifatnya Rasul. Al-akram kan luwih mulya. Fakama tajibu alaika ta'atu maulaka alladzi khalaqaka tajibu alaika ta'atu rasulihi al-akram. Ya, sebagaimana kalian diwajibkan untuk senantiasa selalu taat kepada Allah yang telah menciptakan kalian, maka kalian juga diwajibkan untuk senantiasa selalu taat kepada utusan-utusan Allah. Kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka kita wajib hukumnya mentaati apa-apa yang telah difatwakan atau telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam Al-Quran ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah atau bertaatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur Rasul, dan bertaatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada para pemimpin-pemimpin kalian. Itu ayat Al-Quran sudah jelas sekali memerintahkan kepada kita untuk senantiasa selalu taat kepada Allah dan para Rasulnya, dan juga kepada para pemimpin kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga paring tambah rahmat ta'zim. Shalla muga-muga paring tambah rahmat ta'zim. Shalla muga-muga paring tambah rahmat ta'zim sinten Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa sallama lan paring keselamatan sinten Allah ing Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga paring tambahe rahmat ta'zim. Shalla muga-muga paring tambah rahmat ta'zim sinten Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa sallama lan paring keselamatan sinten Allah ing Kanjeng Nabi. Niki ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu. He eling-eling wong akeh.
Ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong akeh. Ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong akeh. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Perintahipun atiullaha. Atiullaha padha ngabektiya sira kabeh. Atiullaha padha ngabektiya sira kabeh Allah ing Allah. Atiullaha padha ngabektiya sira kabeh Allah ing Allah. Wa atiu lan padha ngabektiya sira kabeh ar-rasula ing utusane Allah. Wa atiu lan padha ngabektiya sira kabeh ar-rasula ing utusane Allah. Wa ulil amri lan ngabekti maring pira-pira wong kang duweni kekuasaan. Maksudnya apa? Pemimpin-pemimpin kalian. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri lan ngabektiya sira maring pira-pira wong kang duweni pemerintahan. Wa ulil amri lan pira-pira wong kang duweni pemerintahan. Minkum hale saking sira kabeh. Minkum hale saking sira kabeh. Jadi jelas ini ayat ini menjelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk senantiasa selalu mentaati, mematuhi segala aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diperintahkan mentaati, mematuhi apa-apa yang sudah menjadi nas atau yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kewenangan atas urusan-urusan kalian, mempunyai kewenangan atas urusan-urusan kalian. Jadi ulil amri ini banyak sekali. Jadi mungkin dalam ruang ruang lingkup keluarga itu ada bapaknya kalian, ada ibunya kalian. Selain mereka menjadi kedua orang tua kalian, mereka yang memegang urusan kalian juga, ya, termasuk ulil amri juga dalam urusan keluarga itu. Maka wajib hukumnya kalian mematuhi. Wajib hukumnya kalian mentaati perintahnya. Kemudian dalam urusan sekolah misalkan ada misalkan neng kelas. Ono wali kelas, ono ketua kelas, ono bendahara, sekretaris, dan seterusnya. Itu juga merupakan orang-orang yang mengurusi urusan kalian. Kalau ada apa-apa, mereka yang bertanggung jawab. Maka kalian juga wajib untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam kelas tersebut. Atau dalam ruang lingkup yang agak besar, misalkan di sekolah ini ada kepala madrasah, ada kepala sekolah, ada ustadz, ustadzah, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ulil amri minkum. Pemimpin kalian juga harus mentaati. Atau dalam lingkup besar kita punya pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan seterusnya. Itu semuanya adalah ulil amri minkum. Orang-orang yang memegang urusan kalian. Maka kalian wajib untuk mentaatinya selama peraturan tersebut tidak menyalahi hukum syariat Islam yang sudah berlaku atau yang sudah ada dalam nas Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Terus wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar wa may yatawalla yu'adzibhu adzaban alima. Ini juga ayat Al-Qur'an. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa man utawi sapane wong yuti'i iku ngabekti sapa man. Wa man utawi sapane wong yuti'i iku ngabekti sapa man, ngabekti Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah.
wa rasulahu lan utusane Allah, maka apa kata Allah? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Yudkhilhu mongko bakal nglebokaken jenengan Allah. Yudkhilhu mongko bakal manjingaken atau nglebokaken jenengan Allah hu ing man. Dilebokno jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin ing pira-pira swarga tajri kang mili min tahtiha saking ngisore jannat apa al anharu apa pira-pira bengawan. Tak baleni mana. Wa man utawi sapane wong yuti iku lamun ngabekti sapa man. Ngabekti Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Wa man utawi sapane wong yuti iku lamun ngabekti sapa man. Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah, mongko yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Mongko bakal nglebokaken sinten Allahu ing man, yudkhilhu mongko bakal nglebokaken sinten Allahu ing man jannatin ing pira-pira swarga. Jannatin ing pira-pira swarga. Tajri kang mili min tahtiha sanging ngisore jannat, min tahtiha sanging ngisore jannat apa al anharu apa pira-pira bengawan. Apa al anharu pira-pira bengawan. Tapi sebaliknya wa may yatawalla wa man utawi sapane wong yatawalla iku lamun mengo atau berpaling. Wa man utawi sapane wong yatawalla iku berpaling sapa man. Yatawalla iku berpaling sapa man tegese tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya mongko yu'adzibuhu adzaban alima. Yu'adzibuhu mongko bakal nyiksa sinten Allah hu ing man. Yu'adzibuhu mongko bakal nyiksa sinten Allah hu ing man adzaban kelawan siksaan. Adzaban kelawan siksaan aliman kang banget larane. Aliman kang banget larane. Aliman kang banget larane. Ini dua ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa selalu kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ini ada ancamannya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa may yatawalla yu'adzibhu adzaban alima. Kalau kalian mau mengikuti perintahnya, yaitu taat kepada Allah pada Rasul, maka yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalian akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bawahnya mengalir bengawan yang begitu sangat indah. Tapi sebaliknya wa may yatawalla yu'adzibhu adzaban alima. Kalau kalian berpaling, tidak mau mengikuti aturan, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, maka yu'adzibhu adzaban alim. Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang begitu sangat pedih. Ini kewajiban kita dan menjadi haknya Rasulullah dan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pelajaran ketiga ini adalah tentang hukukul khalaikil azim wa hukuki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak-haknya Rasulullah, hak-haknya Allah. Maka itu menjadi kewajiban kita. Kalian diperintahkan untuk taat. Oke sekali. Ya bunaya, anak lanang ingsun. Ya bunaya, anak lanang ingsun. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah setuhune utusane Allah. Inna Rasulullah setuhune utusane Allah. Inna Rasulullah setuhune utusane Allah. Sholat muga-muga paring rahmat ta'zim sinten Allah. Sinten Allahu Allah. Sholat muga-muga paring rahmat ta'zim sinten Allahu Allah alaihi ing atase Rasul wa sallama lan paring keselamatan sinten Allah ing Rasul. Inna Rasulullah iku layantiku iku ora dawuh sinten Kanjeng Nabi atau sinten Rasul. Layantiku iku ora dawuh sinten Kanjeng Nabi.
Layantiku iku ora dawuh sinten Kanjeng Nabi anil hawa saking kekarepan hawa nafsu. Anil hawa saking kekarepan hawa nafsu. Anil hawa saking kekarepan hawa saking kekarepane hawa nafsu. Fakullu awamirihi mongko utawi sekabehane pira-pira perintahe Kanjeng Nabi. Fakullu awamirihi mongko utawi sekabehane pira-pira perintahe Kanjeng Nabi. Fakullu awamirihi mongko utawi sekabehane pira-pira perintahe Kanjeng Nabi. Wa nawahihi lan pira-pira larangane Kanjeng Nabi. Wa nawahihi lan pira-pira larangane Kanjeng Nabi iku mustanidatun. Mustanidatun itu bersandar. Mustanidatun itu bersandar. Mustanidatun itu bersandar ilal wahyi maring wahyu, ilal wahyi maring wahyu al ilahi kang bangsa pangeran. Ilal wahyi maring wahyu al ilahi kang bangsa pangeran. Fata'atuhu mongko utawi ngabekti ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata'atuhu mongko utawi ngabekti ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata'atuhu mongko utawi ngabekti ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku min ta'atillah, iku setengah saking ngabekti maring Allah. Min ta'atillah iku setengah saking ngabekti maring Allah. Min ta'atillah iku setengah saking ngabekti maring Allah. Jalla maha agung apa saknuhu apa tingkahe dadi Allah. Jalla maha agung apa saknuhu apa tingkahe dadi Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang dilafadzkan, apapun yang diucapkan, yang keluar dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan berdasarkan hasrat hawa nafsu beliau, melainkan apa? In huwa illa wahyun yuha. Melainkan itu adalah wahyu yang telah diwahyukan Allah kepada beliau. Karena makanya ada ancaman hadis, barang siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siaplah mereka untuk mengambil tiket neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Karena sejatinya sesuatu yang keluar dari Rasulullah, yang keluar dari lisannya Rasulullah, itu semuanya berdasar dari wahyu yang telah diwahyukan Allah kepada beliau, bukan berdasarkan hasrat hawa nafsunya. Mama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka faqullu awamirihi wa nawahihi mustanidatun ilal wahyi al ilahi. Segala yang diperintahkannya ataupun segala yang dilarangnya itu semuanya bersandar dari wahyu, bersandar dari wahyu ilahi. Tidak ada satupun hasrat keinginan Rasulullah SAW. Makanya hadis palsu yang mengatasnamakan ini adalah perintah Rasulullah padahal tidak, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Karena semua ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah, baik itu dalam hadis-hadisnya ataupun dalam af'alnya ataupun takrirnya, itu semuanya bersandar dan bersumber dari wahyu, dari Allah. Maka fata'atuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'atillahi jalla sa'nuhu. Maka apabila kita mentaati segala perintah-perintahnya Rasulullah dan menjauhi segala larangan-larangan Rasulullah, itu sejatinya adalah
kita taat kepada Allah juga. Karena sumbernya sama. Sumbernya sama. Apa yang diperintahkan Rasul, ya yang diperintahkan Allah. Maka kita taat kepada Rasul, kita juga taat kepada Allah. Kita mentaati Rasul itu sejatinya taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tak waca iki terus. Qul ngucapa sira Muhammad atau dawuh sira Muhammad. Ngendikanipun in kuntum lamun ana sapa sira. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh. Tuhibbunallaha iku demen sapa sira kabeh. Allah ing Allah. Tuhibbuna iku demen sapa sira kabeh Allah ing Allah. Fattabi'uni mongko anuta sira kabeh ni ing ingsun. Fattabi'uni mongko anuta sira kabeh. Manuta sira kabeh ni ing ingsun. Nek sampeyan cinta kepada Allah, maka ikutilah apa yang diberitakan Rasulullah. Ya yuhibbukumullah. Nek iku wis sampean lakoni, yuhibbukumullah mongko bakal demen. Yuhib mongko bakal demen kum ing sira kabeh sinten Allah. Yuhib mongko bakal demen kum ing sira kabeh sinten Allah. Wa yaghfir lakum lan bakal ngapura sinten Allah. Wa yaghfir lakum lan bakal ngapura sinten Allah lakum maring sira kabeh. Apa sing disepura? Dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Wallahu tawi Allah Ghafurun iku zat kang ngapura. Ghafurun iku zat kang akeh ulihe ngapura. Ghafurun iku zat kang akeh ulihe ngapura. Rahimun tur zat kang akeh welase. Rahimun tur zat kang akeh welase. Rahimun tur zat kang akeh welase. Jadi ini qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah perintah-perintahku. Nek wis iku sampeyan lakoni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan semua dosa-dosa kalian akan diampuni, dihapus. Karena wallahu ghafurur rahim. Karena sejatinya Allah itu mempunyai sifat yang murah, akeh ulihe ngapura, rahim tur zat kang akeh welase. Karena sebetulnya Allah ini zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya bunayya la yakmulu imanul abdi hatta yakunallah wallahu a'lam bishawab. Demikian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.